Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya seperti janji saya akan melanjutkan pembahasan lebih detail tentang bagaimana membuat alat untuk membuat pompa air kita mati secara otomatis kalau air sumurnya mengering atau habis gitu ya. Nah, kemarin sempat saya singgung bahwa ya modulnya seperti ini ya kawan-kawan. Nanti ini jalurnya kemana-kemana, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, kawan-kawan kalau ingin membuat modul ini harus beli minimal ini dan ini ya. Ini adalah adaptor, kemudian ini adalah water level controller ya, ada tulisannya di sini. Sebetulnya kita itu hanya membutuhkan ini kawan-kawan. Ini sebetulnya tidak perlu ya. Namun barang ini itu untuk dia bisa berfungsi, dia membutuhkan tenaga listrik sebesar 12 volt DC ya. Nah, kawan-kawan sebetulnya punya pilihan ya untuk menyediakan tenaga 12 volt DC. Itu kawan-kawan bisa pakai aki atau bisa pakai listrik PLN. Nah, listrik PLN itu dia bukan 12 volt DC, dia adalah 220 volt AC ya kawan-kawan. Nah, maka untuk mengubahnya menjadi 12 volt DC sehingga bisa dikonsumsi ini, maka kawan-kawan harus membuat suatu alat yang namanya adaptor ya. Adaptor itu mengubah listrik 220 volt AC menjadi 12 volt DC ya. Baik. Ini sebetulnya pelajaran yang paling mendasar dari elektronika. Jadi kalau kawan-kawan penasaran ingin mempelajari lebih jauh tentang bagaimana cara mengubah 220 volt AC menjadi 12 volt DC, silakan kawan-kawan ini aja googling ataupun cari di YouTube, banyak sekali orang yang mengajarkan cara membuat adaptor ini sendiri. Namun di sini saya tidak membuatnya, saya membelinya ya, dimana harganya ya seperti saya bilang sekitar 30 ribuan. Oke. Jadi seperti tadi saya bilang ya, ini alat utama yang kita butuhkan ini, water level controller. Baik, cara kerjanya seperti apa? Yuk kita urut ya. Alat ini untuk bekerja, dia membutuhkan suplai listrik 12 volt DC, di mana ini disuplai dari kabel warna putih ini ya kawan-kawan. Nah, kabel warna putih ini, seperti tadi saya bilang, sumbernya boleh ngambil dari aki ataupun dari adaptor. Nah, kali ini saya memakai adaptor karena kalau aki terlalu mahal ya. Adaptor cuman 30 ribuan, kalau aki mungkin ratusan ribu. Baik, tenaga ini ya didapatkan oleh adaptor sini dengan cara mengkonversikan listrik 220 volt PLN. Kawan-kawan bisa lihat sumbernya adalah dari kabel biru 2 biji ini ya. Maka di sini adalah inputnya ya, listrik kan ada 2 kabel ya kawan-kawan, nomor 1 dan nomor 2. Saya nomerin aja tuh, saya kasih L dan N aja ya. Nah, lihat L kemudian N, nah seperti itu aja. Baik, kemudian kawan-kawan kalau nanya, Pak kalau kebalik bagaimana? Enggak apa-apa. Pada intinya seringkali di rumah itu kita colokan itu hanya ada 2. Kawan-kawan nggak bisa selalu mencari L mana, N mana gitu ya. Sehingga L dan N ini hanya penulisan aja, pada intinya dibolak-balik masih bisa jalan ya. Kemudian itu tadi ya tenaganya dari power supply itu, dari adaptor. Baik, kemudian barang ini fungsinya dia tadi apa ya, yaitu dia akan memutus arus listrik ke pompa dan menyambung arus listrik ke pompa. Jadi yang nyambung dan mutus listrik ke pompa adalah si ini ya, level controller ini. Bagaimana cara dia memutus dan menyambung? Nah, kawan-kawan perhatikan di sini kabel yang warna merah ini ya, ini adalah input ya, adalah input yang mau diputus dan disambung ya. Perhatikan bahwa input ini
Iya, dia mengambil listrik dari PLN juga. Perhatikan ya, yang merah yang ini ya kawan-kawan, yang panjang ya. Ada 2 merah ini soalnya. Yang merah pendek nanti kita bahas. Yang merah panjang ini dulu, dia menjadi input untuk ini. Nah, kemudian outputnya mana? Outputnya yang biru ini ya. Jadi yang biru ini nanti akan ke pompa kawan-kawan ya. Nah, ini saya tulisin aja lah P2 aja ya. Ini artinya ke pompa. Jadi P2 ini listriknya bisa nyala, bisa mati, tergantung kerjaannya si ini ya. Kemudian loh Pak, kabel ke pompa kan butuh 2 Pak minimal. Baik, Anda benar ya kawan-kawan. Maka P1 adalah di sini. Jadi P1 dan P2 ini ke arah pompa ya nanti ya kawan-kawan. Oh ya, kalau ada yang belum pernah tahu, ini namanya terminal ya kawan-kawan. Terminal itu untuk menyambungkan kabel biar rapi aja. Biasanya kan kita main pelintir-pelintir. Kali ini terminal tuh enak kawan-kawan, tinggal ditusukkan, nanti dikencengin pakai obeng kayak gitu. Nah, P1 ini asalnya dari mana? Kalau P1 itu langsung dari PLN aja kawan-kawan. Makanya kita bisa nyambung langsung ke sini. Ya, ke L sini ya. Bapak, apakah nggak kebalik? Seperti tadi saya bilang, bolak-balik tidak apa-apa ya. Kita nyolokkan listriknya pompa itu nggak selalu dapat. Yang kiri itu selalu L, yang kanan selalu N. Tapi memang dianjurkan bahwa yang diputus dan disambung itu adalah yang L ya kawan-kawan. Namun seperti saya bilang, tangan kita yang nyolokkan ini nggak selalu benar nyoloknya. Makanya di sini saya bilang terserah aja sama kawan-kawan gitu ya. Yang paling bagus sih memang ini diambilkan dari L ya, yang ini tadi. Alasannya apa? Dulu kita sudah pernah bahas sebelumnya di video yang ini. Nah, videonya ini ya kawan-kawan, silakan dilihat di sana. Kenapa sebaiknya yang diputus dan disambung itu adalah L. Baik, sekarang lanjut ke sini ya. Tadi kabel biru ini adalah output untuk mengendalikan pompa ya. Kalau dia ini pengen pompanya nyala, maka biru ini dikasih listrik. Tapi kalau kontrolernya pengen pompanya mati, listrik yang ke biru ini diputus gitu ya. Nah, yang memutus dan menyambung itu adalah relay ini kawan-kawan ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nyambungnya kemana nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, kemudian di sini kok ada 3 kabel, ini apa ya. Baik, kabel ini seperti kemarin saya peragakan, yang hitam ini adalah untuk batas atas ya kawan-kawan. Untuk batas atas di mana pompa mulai menyala ya. Sedangkan biru dan putih ini adalah batas bawah di mana pompa harus dimatikan karena air sumur sudah mengering, sudah habis itu ya. Silakan lihat kembali videonya kemarin ya, cara kerjanya, sehingga nggak bingung. Baik, seperti tadi saya bilang, ini juga saya lewatkan ke terminal agar rapi ya. Kemudian kabel yang dipakai, kemarin ada yang nanya, kabel apa Pak yang dipakai? Sembarang kabel kawan-kawan. Katanya kalau kabel biasa nanti cepat ini Pak, cepat karaten atau cepat rusak gitu. Ya terserah kawan-kawan, cari yang kualitasnya bagus. Pakai kawat juga bisa, terserah. Pakai stainless steel, pakai kawat tembaga bijian, silakan ya. Kreatif aja sendiri masing-masing ya kawan-kawan. Karena apa? Kondisi air beda-beda, ada air yang mungkin korosif, ada yang tidak. Terserah kawan-kawan, silakan mencoba-coba ya. Kalaupun nanti misalkan udah nggak berfungsi gitu ya, ya kawan-kawan bisa menggantikannya dengan material lain yang lebih bagus gitu ya. Baik, sekarang untuk lebih detail, maka saya akan dekatkan lagi. Kawan-kawan bisa lihat di sini ya. Kita mulai dulu dari adaptornya ya kawan-kawan. Nah, linknya untuk pembelian adaptor yang ini saya sertakan di kolom description. Silakan kawan-kawan lihat di bawah video ini ya. Coba scroll ke bawah, itu nanti kawan-kawan akan menemukan linknya, saya beli di situ juga. Kemudian untuk pemasangan kabelnya, memang ini
saya juga heran ya, agak bingung pertama karena tidak ada petunjuknya, maka saya terpaksa mencari-cari sendiri. Nah, untuk kawan-kawan yang pandai elektronika, tolong dikoreksi ya kalau saya ada kesalahan nyambung. Perhatikan ya kawan-kawan, kalau kita lihat di sini outputnya ada tertulis ya, ada V minus V plus, maka di situ maksudnya adalah tegangan outputnya ya, kalau ada V plus V minus, karena plus dan minus itu melambangkan DC ya kan, maka outputnya sudah pasti di sana. Makanya terus saya cari di bawahnya kemana saya nyambungnya ya, ini tempat penyambungannya nggak disediakan, maka saya cari-cari sendiri. Nah, kawan-kawan bisa lihat, nah silakan dicontoh ya kalau pengen bikin. Nah, seperti itu. Saya nyambungnya pas di daerah situ. Di bawah lambang tadi ya, V plus sama V minus. Dan setelah saya ukur memang hasilnya udah benar 12 volt DC. Kemudian inputnya. Nah, inputnya itu kawan-kawan bisa lihat ya. Saya mensoldernya ke sini. Ini ya, dua kabel biru ini. Ini 220 volt. Ya. Sekali lagi untuk kawan-kawan yang lebih paham elektronika, tolong koreksi kalau saya ada kesalahan di sini sehingga kita bisa share kembali ke kawan-kawan agar tidak mengalami kesalahan ya. Karena saya bukan ahli elektronika, hanya tahu sedikit-sedikit aja. Saya tahu sedikit-sedikit dari mana? Ya dulu sih pernah belajar elektronika sedikit ya waktu SMP ya kan. Saya coba memakainya sampai sekarang gitu. Yang jelas untuk mengubah dari AC menjadi DC kita membutuhkan dioda ya. Dalam hal ini kawan-kawan bisa lihat di sini ada dioda 4 biji, ini dinamakan dioda jembatan atau bridge ya. Nah, disitulah saya mencari-cari tempat nyambungnya. Setelah saya coba sambung, nggak meletus, nggak terbakar, akhirnya oh kayaknya bener deh. Tapi setelah saya ukur 12 volt DC berhasil saya hasilkan, ya alhamdulillah berarti udah bener. Baik, kita lanjutkan sekarang ya. Nah, seperti kawan-kawan bilang, seperti tadi saya bilang ya, 12 volt DC di sini itu dipakai untuk mensuplai tegangan ke sini ya kawan-kawan, ke WLC ini, water level controller. Kawan-kawan bisa perhatikan ya, inputnya ada di dua paling kiri ini. Di situ ada plus, ada minus, jangan terbalik ya kawan-kawan. Silakan dibuktikan pakai voltase, alat ukur voltase ya, atau voltmeter atau AVO atau multitester ya, dihubungkan dengan benar. Kalau nggak benar nanti nggak bisa jalan ini ya. Karena listrik DC itu plus dan minusnya harus benar, nggak bisa dibolak-balik ya. Beda sama AC 220 ini. Baik, kemudian itu inputnya, kemudian outputnya ya, outputnya. Yang merah ini adalah inputan listrik 220 ya, perhatikan ini tadi ya, dari sana tadi. Nah, outputnya seharusnya ada di sini, perhatikan. Nah, masalahnya kalau di sini itu kita ini nggak bisa memakainya untuk aplikasi sumur ya kawan-kawan. Seperti saya pernah bilang ya, bahwa water level controller itu ada dua macam ya. Yang pertama untuk mengendalikan air, level air di tandon, yang kedua untuk sumur ya. Nah, barang ini sebetulnya dirancang untuk mengendalikan water level yang ada di tandon. Makanya outputnya di sini dibikin ini normally close kalau nggak salah ya. Intinya kita nggak bisa pakai yang sini ya, kecuali kawan-kawan mau memakai alat ini untuk mengontrol level air di tandon, boleh mengambil output dari sini ya. Nah, saya yakin kalau ini adalah relaynya ya, jadi relay elektronik. Nah, saya yakin pasti ada NO-nya, NC, NO, ya pokoknya kebalikannya dari sini. Maka saya carilah lewat belakangnya, ternyata benar ada.
Jadi kawan-kawan bisa lihat, ya ini kabel biru ini outputnya saya ngambil dari sini. Ya, itu dari relay yang kebalikan dari relay yang ini. Tadinya kan saya diarahkan untuk ngambil ini, tapi seperti saya bilang ini untuk tandon, maka kita ambil lawannya. Lawannya di sini ini yang untuk sumur atau tandon pendam boleh juga untuk sumur ya. Maka ngambilnya dari sini terus kita pakai ke sana. Nah, seperti itu ya rangkaian detailnya, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan mungkin kurang nyaman ya kalau bentuk barangnya itu seperti ini. Ya, pastinya ini hanya untuk peragaan ya, kawan-kawan. Kawan-kawan nanti kalau serius mau bikin barang ini, maka bisa dikemas dalam kotak listrik ya. Misalkan kawan-kawan bisa beli kotak listrik yang seperti ini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kebetulan saya memiliki satu lagi water level controller. Ini sama persis dengan yang ini tadi. Nah, ada tulisannya ya, water level controller di sini. Nah, ini tulisannya masih jelas ya, nggak ketimpa sama apa tadi, belum ketimpa sama kabel-kabel. Ini di sini ada tulisan 12 volt plus minus com ini inputan listriknya ya. Terus ini NO. Nah, ini NO ya, normally open, ada tulisannya NO. Nah, ini ada tulisannya. Ini ada tulisannya sensor di sini ya. Nah, kalau kita balik, jadi NO sebelah sini, berarti ini NC-nya ya, kawan-kawan. Ini sendirian, nggak kemana-mana, dia nggak dipakai. Kalau untuk tandon nggak dipakai ya. Kalau untuk tandon pakai ini, kalau untuk sumur pakai ini. Baik, seperti tadi saya bilang bahwa ada beberapa kawan yang berpendapat ini mungkin lama-kelamaan adaptor tipe switching ini bikin kita lama-lama bisa nyetrum daerah sini gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu benar, karena kalau dia bilang kan lama-lama gitu. Sementara saya bikinnya memang masih baru. Dia bilang katanya lebih aman kalau memakai ini, pakai trafo ya, adaptor biasa bukan tipe switching ya, yang memakai trafo. Kawan-kawan silakan cari sendiri bagaimana cara membuat adaptor yang memakai trafo. Cuman tentang nyetrum tadi saya ada pendapat sendiri ya. Jadi gini kawan-kawan, sensor ini nanti kan dimasukkan ke dalam sumur ya. Jadi masukkan ke dalam sumur sehingga masuk ke dalam tanah ya. Kalaupun ini nanti ada kebocoran setrum ya, biasanya pun kalaupun ada itu nggak besar ya kawan. Paling kalau dipegang itu kayak ya agak kayak digigit semut lah gitu aja ya, sengkring gitu, nggak sampai yang dudut mematikan gitu, enggak. Nah, yang kedua, karena ini masuk ke dalam sumur, artinya dia tergrounding ya, atau grounded gitu. Sehingga kalaupun ada bocoran listrik, mungkin dia akan langsung terserap ke tanah ya, nggak akan naik ke air yang di keran kita misalkan itu. Ya, itu pendapat saya ya. Kalau kawan-kawan ada masukan lain silakan tulis di kolom komentar. Karena tahu ada yang sudah pengalaman banyak gitu ya tentang kesetruman, tentang setrum menyetrum ini. Baik kawan-kawan, itu dulu dari saya ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Silakan kawan-kawan tulis di kolom komentar kalau ada pendapat yang agak beda dengan apa yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada pertanyaan, silakan tuliskan juga. Ada beberapa orang yang nulis katanya, percuma nanya nggak dijawab gitu. Kawan-kawan gini ya, setiap hari itu ada ratusan komentar yang nggak selalu semuanya itu bisa saya jawab. Karena saya juga nggak hanya ngerjakan YouTube ini ya kawan-kawan. Ini kan sampingan aja. Saya juga bekerja sehingga nggak ada waktu yang cukup untuk semuanya bisa saya jawab ya. Mungkin kalau ada yang beruntung pas saya lagi free gitu saya bisa jawab.
Tapi saya nggak akan memeriksa komen yang misalkan 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, karena udah numpuk ratusan, nggak mungkin saya menggali lagi ke belakang. Tapi kalau pas kebetulan emang lagi qadarullah ya, kita lagi buka terus ada pertanyaan yang belum kejawab, insya Allah kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Baik, itu dulu. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.